Hadis sahih Imam Muslim, beliau mengatakan, inni tarikun, sungguh aku menitipkan, meninggalkan kepada kalian tsaqalain, dua yang berat, dua beban yang berat, dua amanah yang berat. Satu kitab Allah, satu ittarati. Kalau di hadis itu ahla baiti. Lalu Nabi SAW mengulang-ulang, uhadzirkumullah fi ahli baiti. Diulang 3 kali, uhadzirkumullah fi ahli baiti. Hati-hati, aku ingatkan kalian terhadap ahlu baitku. Maka saya sampaikan, jika ada sul adab kami yang tidak tepat, mohon dimaklumi. Maklum mu'alaf mu'alaf cinta habaib. Dulunya benci, dulunya gak percaya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para sadah, para masyaikh, para duat, hadis ini kenapa tidak banyak dibaca orang? Karena dulu ada namanya siasah Umayyah, politik-politik zaman dinasti Umayyah. Di zaman itu jika ada orang, dan sampai ke zaman Abbasiyah, jika ada orang membacakan hadis fadail Sayyidina Ali atau manaqib Sayyidatina Fatimah Zahra, itu langsung dipukul atau dimasukkan ke dalam sijin, ke dalam penjara. Sampailah di masa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i karena pernah bertugas di Sana'a, beliau bertemu zuriat Nabi Muhammad SAW, wattuhimat bi'annahu rafidi, dituduh bahwa beliau seorang rafidi. Maka beliau deklarasikan satu kalam, "Lau kana hubbu ali Muhammadin rafidi, fa ana rafidi." Kalau mencintai Ahlul Bait itu rafidah. Rafidah itu ungkapan negatif terhadap Syiah. Syiah yang mana? Syiah yang membenci kepada sahabat-sahabat dan istri-istri Nabi, kecuali Sayyidah Khadijah dan Ummu Salamah. Fa ana rafidi, kata beliau, akulah rafidi. Maka di situ Imam Syafi'i menolak sikap-sikap orang yang menyamakan hubbu Ahlul Bait dengan rafidah. Oleh karena itu usul Ahlus Sunnah, pokok Ahlus Sunnah salah satunya hubbu ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya cucu kita dibenci orang, terimakah? Ya terima. Bayangkan jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada, lalu ada orang membenci zuriatnya sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau tidak terima. Orang-orang yang memandang Nabi Muhammad SAW ruh Muhammad di alam arwah, maka dia terlahir sebagai zuriat Nabi jika dia jatuh cinta. Tapi ada yang terlahir bukan sebagai zuriat, terlahir sebagai ulama. Dan tolong diingat, mauqifnya ulama, maqamnya ulama. Al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau pewaris dalam ilmu fiqih, ilmu faraid, keluarga bukan. Maka Al-Imam Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan, alun nabi ithnani, keluarga Nabi ada 2, ada nasabi, ada ilmi, ruhi, ada jasad, nasab, itulah tadi. Ada juga yang nasab ilmu. Maka Imam Syafi'iyah itu nasab ruhi, Imam Tariqah itu nasab ruhi. Jika disebut Ba'lawi, Syadili, Qadiri, Samani, itu fam ahlul haqa'iq. Mereka juga ada yang zuriat Nabi secara zahir, ada yang mereka adalah warasatun Nabi secara batin. Ada yang jami', ada yang tidak jami'. Sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kata beliau, kullu nasabin inqata'a illa nasabi, semua nasab terputus kecuali nasabku. Bukan nasab saya cuma sampai 4 di atas, saya sudah tidak tahu.
Walaupun ada orang mimpi dan mengatakan, Ar-Razi, di darah ente ada darmun Nabi, saya tidak akan mentasdiknya sampai ada buktinya. Ya itu kan mimpi-mimpi dia aja. Itu mungkin kasyaf dia. Sedangkan ilmu nasab tidak boleh dengan kasyaf. Ilmu nasab mesti tertulis, mesti ada hifznya, ada yang menghafalnya, ada bukti otentiknya. Masa muka-muka kayak begini zuriat Nabi, yang pasti zuriat Sayyidina Nabi Adam alaihi salam. Ya. Ayuhas sadah al-ahibba, dari nur Nabi Muhammad SAW, Simtud Durar berbicara tentang hakikat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Hadis ini didhaifkan oleh ahli hadis kecuali Imam Suyuti. Maka kafaka hasbuka as-Suyuti hujjatan. Cukuplah Imam Suyuti sebagai hujjah. Imam Suyuti ini termasuk ulama ahli hadis yang banyak membela zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ini teks betul-betul ada di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Maka boleh mengatakan akhrajahu Abdul Razzaq. Ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq. Siapa Imam Abdul Razzaq? Al-Imam Abdul Razzaq Al-Hafiz Al-Kabir min San'ah, dari San'ah. Dia tahu hak para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau gurunya Imam Ahmad semasa dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah bertemu beliau, tapi dituduh Syiah, dituduh Rafidah. Tapi Imam Ahmad ditanya, "Alaysa syaikhuka Rafidiyan?" Bukankah gurumu itu Rafidi, Syiah, pembenci sahabat, pembenci zuriat, pembenci azwaj Nabi SAW? Dia bilang, enggak ada. Imam Ahmad menolak itu. Dan di situ ada satu riwayat, Jabir bertanya, siapakah yang pertama dicipta oleh Allah? Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir. Hatta Syekh Umari mendhaifkan hadis ini, tapi Imam Suyuti mengatakan ini ada. Ya, terserah mau ikut Syekh Umari, ini sufi juga, tapi mendhaifkannya. Imam Suyuti sufi juga, ahli hadis juga, dan mengapa ada. Karena ini ada, maka muncullah di kitab-kitab maulid. Ya, ada satu bab yang perlu kita ketahui. Dalam bab ini bukan bab akidah, ini bab hakikah. Bab hakikah tidak memerlukan hadis-hadis yang sahih, dia boleh yang dhaif. Tapi kalau bab halal haram mesti sahih, mesti hasan. Maka ulama kita bukanlah mereka keliru, bukanlah mereka bodoh, lalu menggunakan hadis ini dan dimasukkan dalam kitab-kitab maulid. Yang pertama Allah ciptakan, wahai Jabir, adalah nur Nabi. Dari nur Nabimu Allah ciptakan alam semesta. Riwayat ini diperkuat oleh riwayat Imam Hakim. Ketika Allah mengatakan kepada Sayyidina Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Hai Adam, kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka, aku tidak ciptakan engkau. Sedangkan Nabi Adam, dialah yang disebutkan di dalam Al-Quran, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yang semua yang ada di bumi itu untuk kita. Kita itu Bani Adam, bukan Bani Iblis. Iblis dulu pernah memerintah di muka bumi, tapi kemudian Allah binasakan sebagian besar mereka, dikirimlah meteor-meteor. Di teori Darwin itu ada benarnya sedikit, tapi keputus-putus. Karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka tidak tahu dia kisah ini, bahwa kisah ini betul ada di dalam kitab-kitab. Ada jin-jin dihancurkan, maka mereka lari ke gunung-gunung, lari ke laut, lari yang bersayap, lari ke awan. Ada yang lari masuk ke goa. Dan itu sebelum Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam hampir 7.000 tahun yang lalu, belum 7.000, hampir 7.000. Dan mereka puluhan ribu tahun sebelum itu, ada yang nginap, ada yang tinggal di gua-gua gunung, ada yang sembunyi di pohon-pohon, pohonnya mati, dia masih tinggal, makanya dicincin, hati-hati. Kadang-kadang ada yang tinggal di situ. Serius.
Ya, hati-hati. Kadang di logam-logam ada tempat tinggal mereka sisakan jejak di situ. Imam Hakim mengatakan, Nabi SAW ya bersabda, jika kamu naik ke bukit, ke gunung, jangan berpencar-pencar. Kenapa? Itu manazilnya syaitan, tempat tinggalnya. Karena mereka tidak boleh menapak bumi. Mereka hanya boleh tinggal di bumi, tapi tidak boleh menapak. Muncullah legenda kuntilanak Pontianak. Kalau jalan tidak ada kakinya, ya, kakinya tidak menapak. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu kan bahasa kita. Bahasa Arabnya jin perempuan, kan Ummu Sibyan ada tuh. Di kitab sahih ada Ummu Sibyan. Ya. Yang mengganggu anak-anak kita kalau anak kita main sore-sore hari. Itu Ummu Sibyan. Ya. Baik. Min hazan nur al-Muhammadi, dari nur Nabi Muhammad SAW. Allah tataplah nur ini. Allah tatap nur ini. Kalau ditatap orang mulia, berkeringat gak? Sungkan gak? Sungkan kita. Maka dibuatlah permisalan oleh para ulama ketika Allah menatap kepada nur ini berkeringat. Tapi karena nur bukan jasad seperti ini, keringatnya cahaya. Dari keringatnya itulah menetes 124.000 tetesan. Itulah yang menjadi para anbiya, para rasul. Kalau Nabi sudah tidak ada, maka pewarisnya adalah para ulama. Tapi spesial habaib, walaupun bukan ulama, itu tubuhnya juga nur. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Sadar atau tidak sadar ya, mau ahwal, apa tadi? Ya, BSA. Yang penting ada nur, ada damun Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun campur. Tidak ngaruh. Yang penting ada damun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat kisah Abdullah bin Zubair? Ya. Ketika beliau diperintahkan Nabi, ini darahku tanam. Sampai di belakang rumah udah digali. Masih ingat kisahnya? Dia pikir tidak ada yang terbuang sia-sia dari Nabi SAW. Maka itu sudah seperti jeli, harum, tidak berbau bangkai. Harum karena Nabi tidak pernah memakan bahan-bahan yang bau. Semuanya harum. Dia makanlah itu. Dia mengubur di dalam perutnya sehingga tidak terlihat oleh siapapun. Datang kepada Rasulullah tentu seseorang yang kasyaf. Nabi pura-pura tanya, di mana engkau tanam wahai Abdullah? Bukankah kau tanam dalam perutmu? Kata Sayyidina Abdullah, wahai Rasulullah, aku tanam, yang penting tidak terlihat oleh manusia. Aku tanam di dalam perut. Nabi senyum, apa Nabi marah? Haram, syirik ente, ya, bid'ah ente. Ada begitu enggak? Seperti bani bid'ah. Sekarang banyak bani bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, ya. Kasihan mereka itu. Nabi kalau awal datang ngomong bid'ah, nggak ada orang ikut Nabi Muhammad SAW. Itu para tuan-tuan sadah yang datang ke sini, yang buka kampung ini, kalau ngomong bid'ah, nggak ada orang mau jadi Muslim di sini. Nah, kita ikuti akhlak beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kamu tidak akan pernah sakit perutmu, wahai Abdullah. Maka Sayyid Abdullah, sahabat Nabi, tidak pernah sakit perut, bahkan tidak pernah sakit. Bahkan dia badannya menjadi obat. Kalau ada orang sakit perut cukup dia ludahi, tua. Ya, para habib di sini nggak ada yang berani tuh. Mulutnya bau jigong, suka makan jengkol sama pete ya. Ada Ummu Aiman, ada Ummu Yusuf, sama. Itu dua orang ini meminum, mohon maaf, baulun Nabi SAW. Ummu Aiman, Ummu Yusuf, Nabi SAW tidur malam-malam. Biasa kalau umur sudah di atas 50, setiap 3 jam pasti buang air kecil. Nabi bashar, manusia. Basyarun la kal bashar, ingat, manusia tapi bukan manusia biasa. Sunnatullah. Ada wadah di bawah tempat tidur, Nabi kemudian buang air kecil di situ. Nah, inilah sunnah pertama buat WC di dalam rumah ya. Nabi
membuat itu dan tidak dilakukan oleh orang-orang di luarnya. Jadi Nabi ini buat bid'ah juga untuk urusan, ya kata orang dulu ya. Sehingga beliau buang airnya jongkok atau duduk. Kata orang Yahudi, lah kok dia buang air seperti perempuan-perempuan kami? Nabi lawan itu klaim, Nabi lawan itu pemahaman. Itulah Nabi Yuna Muhammad SAW selalu membawa pemahaman baru dan tidak takut dibenci. Nah, semangat ini yang saya ambil. Mau orang tuduh kita apa biarin, ya. Yang penting kita hubung Nabi Muhammad SAW wa ahli baiti. Malam-malam dia haus, dicari-cari air nggak ada. Dulu nggak ada air seperti ini ya. Ini beda-beda semua ini ya. Nggak ada dispenser, nggak ada galon, apa lagi penjual galon ahli bidah berarti ya. Walhasil dia cari-cari, ternyata di bawah dipannya Nabi SAW ada satu wadah, tidak ada baunya, harum. Dia minum. Besok pagi Nabi tanya, ini kenapa wadahnya sudah kosong? Apa kata Ummu Aiman, kata Ummu Yusuf? Nah, ini dua kisah yang berbeda. Ya Rasulullah, malam tadi aku kehausan, kalau aku meminumnya. Nabi mengatakan, itu bauli, itu buang air kecilku, air seniku. Tapi ya Ummu Yusuf, nah di riwayat itu, setelah ini tidaklah perutmu sakit selama-lamanya. Itu Ummu Yusuf, Ummu Aiman, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ceritakan begini ada yang nggak percaya, Bin. Ya Ar-Razi tukang dongeng, dan saya bilang itulah sebaik-baik dongeng, mendongengkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jika hanya menyimpan beberapa gumpalan darah Nabi di dalam, membuat Sayyidina Abdullah diberkahi, meminum baulun Nabi SAW, dia diberkahi. Lain lagi Ummu Sulaim ambil keringat Nabi, keringatnya dicampur dengan kesturi kesukaannya, dan semua kesturinya menjadi harum. Makanya kalau ada rambut Nabi disimpan, celupkan ke dalam, kita punya tip, punya parfum, ya, dipakai hari-harian. Itu berkah insyaAllah. Ini kalau punya rambut Nabi SAW, ya. Allahumma salli wa sallim wa sallim. Jika jasadnya membawa berkah, dan keberkahan itu terasa sampai ke Imam Ahmad. Imam-imam itu ketika mereka sakit, dia ambil air, dicelup, lalu dia rindui Rasulullah dan bersalawat. Itu yang tadi dibaca, salawat yang bersambung antara ruh musalli dengan ruh yang disalawatkan, disebut salawat ruhiyah. Kalau di dalam dalail disebut Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah. Ya Allah, sampaikan salam ruhku kepada Abul Arwah, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun kami ini gak jelas nasabnya, tapi secara ruhi kita satu nasab. Maka disebut di kitab tadi Al-Ab Al-Akbar, Abu Ruh. Nasab kita disebut nasab Al-Muhammadi, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada yang kebagian cahaya, ada yang kebagian bayang-bayang cahaya. Bayang-bayang cahaya inilah yang jadi iblis. Bayang-bayang cahaya inilah yang kemudian menjadi musuhnya para ulama dan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu disebutkan di dalam riwayat itu, ya, tadaqalat, nur itu berpindah dari nur Nabi Adam kepada Sayyidatuna Hawa, dari Hawa pindah ke Nabi Syis. Sayyidina Adam menikah berkali-kali, punya anak berkali-kali, tapi nurnya tidak pernah pindah. Sampai 400 tahun di muka bumi, bila sudah keliling ke alam semesta, lahirlah seorang anak yang mewarisi nur itu, namanya Nabi Syis. Ada Al-Habib namanya Syis di sini. Masya Allah. Orang Cirebon punya legenda khusus mengenai Nabi Syis, ya. Sampai ada seorang mursyid kemarin bertanya kepada saya di Subang, apa benar ada dulu Nabi mampir di negeri kita? Saya jawab, benar Tuan Syekh. Terus Nabi siapa? Saya jawab, Nabi Syekh. Itu legendanya dari mulut ke mulut, lisan ke lisan. Kata guru kami yang baru meninggal, Prof. Azra, ya, sejarah lisan itu ada kebenarannya.
tapi harus diperkuat. Yang perkuatnya teks-teks yang ada di kitab gundul. Ternyata tugas baginda Nabi Syith adalah menghijab alam dari gangguan-gangguan jin dan syaitan. Makanya sekarang Habib lihat nggak jin di pohon, lihat nggak? Ada jin di pohon itu, mau saya tunjukin? Pasti nggak lihat. Ada di pohon, ada di bukit. Tapi orang-orang awam kesetanan, karena iblis tidak mau orang mengingat kematian. Ditaruhlah setannya di depan pintu makom, sehingga orang takut ke makom. Padahal datang ke makom bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu juga ada setannya tuh. Kita buka di sekarang, dia marah sama kita ini. Tapi marah bagaimana? Saya dikelilingin habaib ya. Ini bukan cerita dongeng, ini asli. Ya, bahwa Nabi Syith bertugas, dia bacakan asma Allah, tapi min asma'ihi ishtuqqat asma'u nabiyyina Muhammad SAW. Dari nama-namanya diambil nama Nabi Muhammad, ditiuplah ke alam semesta, dibacakan, tertutuplah mata manusia dari memandang alam jin. Kalau enggak, kita ini berantem terus sama jin. Bukan hanya sama jin, sama manusia aja kita berantem ya. Sayyid mas Sayyid ada berantem, saya udah lihat ya. Kalau nggak berantem masalah ini, masalah itu, paling besar berantem masalah politik. Tapi ingat, kita nggak usah ikut campur masalah berantem mereka. Di dalam hati hanya ada hubbu alin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ayuhas sadah rahimakumullah, Allah berfirman. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Nggak tahu panjang apa pendek ntar nih. Wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na, kami angkat, laka ya Muhammad, bagi engkau wahai Muhammad, zikra, sebutanmu. Zikr bisa berarti ism, sifat, manaqib, tabiat, khuluq, semuanya. Dan ayat ini terbukti dari masa ke masa. Ini di samping saya ini Dr. Al-Domin nulis tafsir. Ilmu tafsir itu cuma sekeping daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua gelar yang ada hari ini, semua gelar keilmuan, itu semua membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi gelar saya ngeri kali itu SFILI, Syariah Filsafat Ilahi. I-nya Islam ya. Nggak apa-apa Habib. Katanya baru baca di Google ya. Sanadnya sanad Google ya, dimaklumi. Semua orang hari ini membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma porsinya beda-beda. Ahli hadis Imam Bukhari dikenal sebagai imam karena dibicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i dikenal sebagai Imam Syafi'i hari ini karena dia membicarakan tentang ibadat-ibadat kaifiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Imam Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Syazili, Naqsyabandi, Samani, semuanya dikenal karena mereka membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wa rafa'na laka dzikrak, rafa'na laka wa liman zakaraka, kami angkat engkau hai Muhammad dan siapa-siapa yang menyebut namamu. Jika ingin diangkat derajatnya di sisi Allah, angkatlah namanya di dalam qalbi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Qadhi Iyad mengatakan, wa ja'alna zikraka min zikrillah, min zikrihi ta'ala, kami jadikan menyebut namamu hai Muhammad, itu makna ayat ini, bagian dari zikrullah, menyebut nama Allah. Maka orang banyak bertanya, ayyuma afdal zikrullah atau zikru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaan karena tidak faham. Zikrul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zikrullah, zikrullah zikru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya sama. Siapa yang kenal Allah kalau bukan lewat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, mungkinkah kita kenal Nabi Muhammad jika Allah tidak berikan cinta? Jadi tidak boleh memisahkan antara zikru Sayyidina Muhammad dan zikru Azza wa Jalla. Tidak boleh memisahkan itu.
Hubungan ini ada pada lafaz Ahad dan Ahmad. Ahad itu zatullah, Ahmad itu ruhullah. Semua ruh bersumber dari Ahmad. Itu yang tadi dibaca. Semuanya dari ruh Muhammad, namanya Ahmad. Hubungannya dengan Allah seperti mim yang ada di situ. Makanya salah satu ilmu yang dirahasiakan para masyayikh dari dulu ilmu huruf. Alif, mim, ya, alif, ha, mim, dal, itu ada semua. Dan kemudian Allah letakkan kembali rahasia itu di Quran. Alif, lam, mim. Coba yang bisa bahasa Arab, i'rab alif, lam, mim apa? Nah, kita nggak tahu. Bukan berarti tidak ada. Ada seorang profesor ngomong kepada saya, hanya Allah yang tahu makna alif lam mim. Benarkah begitu? Begitu kah? Hah? Saya tanya, Prof, Arabnya gimana? Wallahu a'lam bimuradi, kata Imam Suyuti. Allah Maha tahu maksudnya. Itu beda dengan innama ya'lamuhullah. Beda enggak? Wallahu a'lam bimuradi. Allah lebih tahu maksudnya. Itu beda dengan terjemahan Allah, hanya Allah yang lebih tahu. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam bimuradi. Apa terjemahannya, Bu ya? Allah lebih tahu maksudnya, bukan hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu alif lam mim dimaknai. Dan semua pemaknaan alif lam mim, kaf ha ya ain sad, alif lam ra itu berkaitan dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua berkaitan. Ya. Kita aja yang tidak faham. Masa ada ayat turun untuk tidak difahami? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Kan litubayyina linnas di Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran litubayyina linnas, supaya kau menjelaskan rahasianya kepada manusia. Tapi rahasianya hanya diturunkan ke sebagian ulama, sebagian sahabat. Ya. Ayuhas sadah al-ahibba, wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat namamu. Maka apapun usaha kafir Quraisy menghancurkan Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang berhasil. Allah kalau sudah mengangkat, tidak ada yang bisa jatuhkan. Allah kalau sudah jatuhkan, tidak ada yang bisa mengangkat. Tapi coba lihatlah, Nabi Muhammad dibenci di kampungnya, diterima di rantau. Rantau namanya rantau Madinah. Kenapa di kampung kurang diterima? Inilah nanti kenapa para zuriatnya, para masyayikh, antum kalau di kampung kadang kurang dihargai. Kenapa? Kata Imam Suyuti, jika orang kenal masa kecilmu, maka dia tidak akan menghargai masa besarmu. Imam Suyuti ngomong begitu. Ya, Imam Suyuti dikata-katai oleh sahabatnya sendiri, seniornya sendiri, namanya Imam As-Sakhawi. Maka dia balaslah dengan kalam ini. Orang yang kenal engkau masa kecilmu. Dulu masa kecil kita ngapain, Habib? Mungkin ngambil apa? Mohon maaf, nyolong jambu. Mandi di kali nggak pakai celana, ya kan? Dulu kan nggak tahu hukumnya. Macam-macam. Dulu main pasir, main petak umpet sama dia. Dulu ngudut-ngudut sama dia bareng. Pas dia lihat, lah ente jadi ustad. Masa Pak Nanang jadi ustad ya? Famnya fam baru lagi ya. Sulit diterima. Itu orang-orang kalau kenal masa lalu kita. Maka jarang sekali ada sahabat memuji sahabat. Maka dalam ilmu hadis, yang belajar ilmu hadis ada namanya jarhul aqran, kritik orang sekawan, la yu'tawar, tidak diterima. Saya punya dua guru di satu tempat, itu hubungan mereka kurang hangat, panas terus, bukan hangat tapi panas. Ternyata dulu waktu mereka nyantri, mereka sempat konflik, ya, sempat konflik. Ya. Kita adabnya menghargai dua-duanya, bukan kemudian mencari kesalahan salah satunya. Ya. Wa rafa'na laka dzikra. Kami jika telah mengangkat, tidak ada yang sanggup menghancurkannya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW sampai kiamat, siapa yang di kolbunya ada nur Nabi Muhammad SAW,
Allah akan angkat derajatnya minimal di sisinya, lalu di sisi malaikat-malaikatnya, syukur-syukur di ahli bumi yang ada bersamanya. Dan wa rafa'na laka dzikrak ini kalau di kampung kami disebut pemutus kaji, penutup khitab. Wa rafa'na laka dzikrak itu maknanya al-mahdi minni min waladi Fatimah. Imam tertinggi di akhir zaman siapa? Al-Imam Al-Mahdi. Dan Al-Imam Mahdi minni min waladi Fatimah, itu zuriatku dari jalur Sayyidah Fatimah. Ya. Tapi kita gak tahu nih dari fam yang mana nih, bin Syihab, ya? Bin apa ada lagi, Al-Haddad, As-Saggaf, Al-Habsyi, Al-Idrus. As-Saggaf itu banyak cabangnya ya. Ada yang masyhur, ada yang tidak masyhur, ada yang bintang, ada yang tidak bintang, macam-macam. Maka mohon maaf, habaib itu hijabukum ansab. Hijabnya para habaib selalu menanyakan nasab. Mohon maaf nih Habib ya, ketemu nasab ente apa, itu banyak Habib tidak terkenal, Sayyid yang kemudian kurang tenar nasabnya. Mereka malu bergabung dengan antum. Lalu kemudian ditanya, kadang-kadang dia juga tidak tahu nasabnya, cuma kata babehnya ente Idrus, ente Habsyi, tapi bapaknya tidak ahli nasab. Tugas Habib nanti ya. Apalagi wajah Melayu ya. Wajahnya sudah kena darahnya, bukan lagi darah Sayyidatuna Hajar, tapi Sayyidatuna siapa namanya, istri beliau yang ketiga Nabi Ibrahim, Siti Qanturah. Siti Qanturah hidungnya enggak mancung ke depan, mancung ke belakang, bukan lebar ke depan, lebar ke samping kanan ya. Maka tidak benarlah memandang Habib dari sisi muka, dari sisi mancung, dari sisi kulit dan jenggot ya. Memandang habaib dari sisi nasab. Dan ilmu nasab ilmu zahir, bukan ilmu batin. Menentukannya tidak boleh lewat kasyaf ya. Isbatuhu zahir, bukan bil batin. Saya mimpi Habib datang ke Rabita, saya mimpi Habib, wa baina Al-Habsyi adat nafar. Gaya keren. Saya antara saya dan Al-Habsyi cuma sekian. Habib cukup katakan, insyaallah mimpi benar, tapi nasabmu belum tentu benar ya. Ada orang mimpi ketemu Nabi, datang ke saya, Buya, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam wa qala anta Habib, anta min al-habaib, anta min zurriyati. Fulan, kau ini keturunanku. Saya tanya, kakek kamu pernah ngomong gak kamu zuriat Nabi? Pernah. Jalur apa? Azamat Khan. Oke, baik. Kalau Azamat Khan sekarang agak sulit dibuktikan, cukup menjadi rahasia kalian keluarga. Tapi Azamat Khan min zuriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Saya bertemu ketika ziarah ke Imam Al-Maturidi, kan akidah kita Asy'ari Maturidi, sifat 20. Yang menyambut saya di situ Asy-Syarif Mahmud Khan. Saya tanya famnya apa? Dia bilang Khan aja katanya. Oh, ternyata Azamat Khan. Oh, di sana tidak ada keseriusan mereka menjaga nasab. Mohon maaf. Inilah nikmatnya negeri ini. Inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang masih utuh. Kitabullah dan nasab. Kitabullah dan nasab. Nasab Nabi Muhammad SAW hatta al-yawm musajjal. Sampai sekarang masih tertulis, terekam dengan baik. Sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah hadis Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, sampaikan rahmahmu kepada Nabi Muhammad, keluarga dan zuriyah. Maka wujudukum mu'jizah. Wujud aja ya, bukan badannya. Wujudnya para habaib sekarang itu bagian daripada mu'jizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mukjizat antum, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang punya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering-seringlah baca ijazah Abu Yasha Sayyid Muhammad, jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah. Ijazah beliau ya, tanya murid-murid beliau, ba'da salat bacalah ini
Jazallahu anka ya sayyidi. Kalau seorang habib, ya jaddi, ya abi, ya abati, boleh baca. Saya diprotes oleh seorang ustaz, ya, direkam lagi, masuk YouTube lagi, ya. Itulah sekarang modelnya, ya. Mau menegur tapi kenapa gak langsung, kenapa lewat sosial media? Tapi itulah hadz zaman, zamannya begini, kita terima aja. Karena saya ini suka mengkritik, dikritik orang biasa aja, ya. Antum sudah tahulah track record saya suka mengkritik, ya. An-naqid mankut, kata orang Arab, ya. Orang yang mengkritik pasti dikritik. Orang besar kayak Zakir Naik pun saya kritik, karena kami biasa mengkritik di kampus, di pesantren. Dalam bab takhrij itu ulama saling mengkritik, ya. Ilmu hadis itu kalau tidak ada kritik tidak disebut takhrij. Tapi kritik itu tidak kebencian. An-naqdu, mengkritik, bukan bughdu. Laisa naqdu bil bughdi. Tidaklah mengkritik itu tanda benci. Kami mengkritisi Albani, tapi kami tidak pernah benci Albani. Tahu Albani? Albani nggak percaya dengan amalan antum yang barusan itu, ya. Nggak percaya dia. Tapi kita nggak perlu benci kepada Albani. Albani nggak percaya tabarruk dengan asar Nabi itu boleh, bagi dia syirik. Maka habaib di kampung tuan-tuan nih musyrikun tamam. Iya, itu ada syekh namanya Albani. Saya ceklah sanad dia, hanya satu sanad kepada Syekh At-Tabbagh namanya, Al-Halabi, Muhammad Tabbagh, Raghib At-Tabbagh Al-Halabi. Wajar, gurunya cuma satu, ya. Guru kita banyak, udah sekian guru baru dikenalkan cara mencintai para zuriat Nabi SAW. Jadi cinta pun harus ada yang mengajarkan. Semoga hadir baca maulid, ini bagian dari cara kita mengajarkan generasi kita ke depan cara mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa saya tidak bisa menolak datang ke kampung tuan-tuan ini, ya. Karena ada kalimat tadi, kullu nasabin inqata'a illa nasab. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Saya ingin menyaksikan mukjizat Nabi ini, luar biasa. Jauh dari Jakarta ke Pontianak, satu pesawat lagi, kadang-kadang di cancel juga pesawatnya. Ternyata di kampung namanya Ketapang banyak sekali orang-orang yang bernasab kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tutup dengan kalam, jika benarlah zuriat Nabi SAW telah berkumpul banyak di negeri ini, maka tunggulah nahdatul Islam wal iman wal ihsan itu akan muncul dari penjuru-penjuru negeri ini. Insya Allah semua kebangkitan akan muncul dari negeri kita, insya Allah. Mohon maaf para masyayikh, para habaib, saya datang bukan niat menggurui, tapi semua tadi saya sampaikan supaya antum tambah pede, ya, tambah bersyukur kepada Allah, dan kami pun tambah beradab kepada para masyayikh, habaib, dan ahlu zuriatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari kami. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'i ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Allah. Amin.